Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan melanjutkan novel dari Shinkanomi, yaitu di volume 10 yang part 3. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Seichi itu diajak untuk bergabung dengan kerajaan Falsha melawan kerajaan dari Kaiser. Guna menghadapi peperangan, Seichi dan yang lainnya pun mulai beristirahat di Forest of Seal Magic. Begitu juga dengan para prajurit kekaisaran Kaiser, di mana mereka mulai mempersiapkan camp mereka masing-masing sambil berpesta tanpa merasa khawatir. Ekspedisi kekaisaran Falsha ini sendiri dikomandani oleh Aureus Venser, yang merupakan kapten unit pertama kekaisaran Kaiser. Berbeda dengan unit kedua, unit ke-1 ini terdiri dari bangsawan yang semuanya adalah transcendental, sehingga anggota unit pertama yang dipimpin oleh Aureus ini hanya melihat Zakia dan orang-orang dari kekaisaran Kaiser sebagai sumber uang saja. Saat bawahannya mengingatkan Aureus bahwa mereka akan melancarkan serangan malam itu, Aureus pun meminum sake yang ada di tangannya sambil menjawab kata-kata bawahannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka adalah transcendental. Sambil berdiri, Aureus pun meraih pohon di dekatnya lalu mengarahkan kekuatannya ke dalam, dan seketika itu jari-jari Aureus pun menembus pohon yang keras dan mencabut pohon yang telah berakar kuat itu dari tanah. Sambil memegang sebatang pohon di satu tangannya, Aureus pun menghentakkan kakinya ke tanah dan seketika tanah pun tenggelam sehingga menciptakan sebuah kawah yang menganga. Aureus pun melemparkan pohon yang ada di tangannya begitu saja dengan senyum yang terpampang jelas di wajahnya sambil meneriakkan kata-kata motivasi perang kepada para prajuritnya. Mendengar kata-kata Aureus, para prajurit lain pun juga tersenyum murah. Kemudian salah satu prajurit pun bertanya apakah mereka akan diberi hadiah jika mereka berhasil mengalahkan kekaisaran Falsha. Aureus pun mengatakan bahwa jika mereka berhasil menaklukkan negara itu, maka mereka bisa mencicipi semua rakyat jelata di sana dan menggunakan mereka sebanyak yang mereka mau. Seolah-olah itu jadi kayak, ya kalian tahu lah ya, pemerkosaan dan segala macamnya begitu. Dengan senyum vulgar, masing-masing dari mereka pun mulai berhayal tentang apa yang akan terjadi setelah menyerang kekaisaran Falsha. Dalam keadaan mabuk, Aureus pun mengatakan niatnya untuk menikmati permaisuri kekaisaran Falsha beserta wanita-wanita cantik yang melayaninya, dan berniat mengabaikan perintah yang diberikan oleh Helio agar menyerahkan permaisuri kepadanya. Dan setelah mereka menikmatinya, maka mereka akan membunuh permaisuri beserta para wanita bangsawan itu untuk menghilangkan jejak. Namun, mereka adalah divisi pertama yang terdiri dari orang-orang dengan cara berpikir yang mirip dengan Aureus. Jadi, pemikiran seperti itu pun mereka anggap hal yang biasa. Meskipun mereka dalam situasi perang, namun mereka tidak ragu bahwa itu akan menjadi kemenangan mutlak bagi mereka. Mereka bahkan tidak berpikir akan ada serangan dari pihak kekaisaran Falsha malam itu. Meskipun pemikiran Aureus dan yang lainnya benar, tetap saja mereka terlalu mengendurkan kewaspadaan mereka. Saat Aureus dan yang lainnya minum-minum dalam keadaan santai, seseorang yang mengenakan tudung dari kejauhan pun menatap mereka sambil menghela napas. Ketika orang bertudung itu bergumam dengan jijik sambil memikirkan apa yang akan terjadi kepada permaisuri Falsha, dia pun menatap ke kekaisaran Falsha. Karena misinya di kekaisaran Falsha telah gagal, dia pun berniat memanfaatkan perang itu untuk mengumpulkan emosi negatif berkualitas tinggi yang sebenarnya ini adalah utusan dari Dewa Setan.
Di punggung tangan orang bertudung yang tertawa itu pun terdapat sebuah tanda yang merupakan bukti bahwa dia adalah utusan dari sekte Dewa Setan. Namun, orang bertudung tersebut masih mewaspadai keberadaan Riel dan Suin. Meskipun utusan ini bekerja dari balik layar dalam perang ini, Riel dan yang lainnya masih belum juga dapat menangkapnya. Sehingga sekarang kewaspadaan mereka pun tidak hanya tertuju kepada Kekaisaran Kaiser, namun mereka juga perlu berhati-hati terhadap utusan-utusan itu. Di pagi hari berikutnya ketika Seiichi keluar dari gerbang utama, Seiichi pun mengeluarkan Fine Sword of Swirling Heart Rate yang warna hitam ya, sambil melakukan latihan ringan. Para prajurit pun juga mulai mempersiapkan diri ketika Seiichi keluar dari gerbang depan sendirian, yang membuat para prajurit dan penjaga gerbang menatap Seiichi dengan curiga. Karena Seiichi keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Amelia dan yang lainnya. Ketika Seiichi melompat ringan di tempat, Seiichi pun telah mencapai titik di mana dia dapat mengabaikan Forest of Sail Magic. Dan ketika Seiichi mulai mencari keberadaan para tentara Kekaisaran Kaiser, Seiichi pun menemukan sekelompok tentara yang mengenakan armor yang berbeda dari tentara Kekaisaran Falsha. Saat Seiichi memeriksa mereka dengan skill World Eyes-nya untuk memastikannya, di sana Seiichi pun melihat hanya ada satu orang yang bereaksi. Ketika Seiichi memeriksa orang itu dengan skill Wall Eyes-nya lagi, Seiichi pun menyadari bahwa orang itu adalah utusan dari Dewa Setan. Setelah memastikannya, Seiichi pun melompat dan menjatuhkan diri dengan alami. Saat itu terjadi, Seiichi pun melihat penjaga gerbang dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi kosong dan terkejut. Kemudian, Seiichi pun menggenggam Black di tangannya lagi sambil melompat ke belakang tentara Kekaisaran Kaiser dengan menjadikan udara sebagai pijakannya. Yang gue sebut Black itu adalah pedang ya, karena kan dia ada memiliki pedang hitam dengan pedang putih kalau nggak salah di video-video sebelumnya. Setelah mengkonfirmasinya, Seiichi pun mengayunkan Black pada jarak yang agak jauh dari prajurit Kekaisaran Kaiser yang beristirahat di Forest of Sail Magic itu. Dan sebuah tebasan super besar dari Black pun muncul sehingga menciptakan sebuah parit besar di belakang perkemahan Kekaisaran Kaiser yang membentuk sebuah garis pembatas. Seperti yang Seiichi harapkan, hal itu pun disadari oleh mereka yang ada di sana dan para tentara Kekaisaran Kaiser pun mulai membuat keributan. Dalam situasi itu, Seiichi pun melanjutkan tebasannya sehingga membentuk persegi agar para pasukan Kekaisaran Kaiser dan orang-orang dari sekte Dewa Setan tidak bisa melarikan diri. Lalu, ketika Seiichi mendarat di tanah, Seiichi pun meletakkan tangannya di salah satu sisi tebasan yang dibuatnya, lalu mengangkat seluruh tanah persegi yang telah dipotongnya sebelumnya, lalu membawanya ke suatu tempat sehingga area yang terpotong di depan Seiichi pun menjadi benar-benar berlubang. Dengan potongan secara diagonal, tanah Forest of Sail Magic pun telah menjadi piramida terbaik. Seiichi pun meletakkan ujung piramida segi 4 itu di telapak tangan kanannya tanpa merasakan beban apapun. Gila dewa bun. Saat Seiichi terpana dengan keanehan tubuhnya, Seiichi pun merasakan tatapan ke arahnya. Dan ketika Seiichi memalingkan wajahnya ke arah itu, para penjaga gerbang dan yang lainnya pun membuka mata dan mulut mereka semua. Karena Seiichi harus melanjutkan rencana ini, jadi dia pun bertanya kepada penjaga gerbang dengan teriakan keras di mana arah lautan. Setelah diberitahu arahnya, Seiichi pun berterima kasih kepada para prajurit Kekaisaran Falsha yang menunjuk ke arah tertentu sambil terpana. Lalu Seiichi pun membawa Forest of Sail Magic yang dipotongnya menuju ke arah yang ditunjuk oleh para penjaga gerbang dan mulai bergerak. Para penjaga gerbang dan yang lainnya bisa melihat Seiichi pergi dengan tercengang. Meskipun sosok Seiichi sudah tidak terlihat lagi, tapi mereka masih dapat melihat bagian dari Forest of Sail Magic yang dibawa oleh Seiichi. Forest of Sail Magic ini adalah bagian dari Kekaisaran Falsha, maksudnya tanahnya. Itu anti sihir. Sementara yang lain terpana, tetapi ada salah satu penjaga gerbang yang sadar dengan situasi yang sebenarnya dan mulai mengeluarkan perintah kepada untuk lari ke kastil dan melaporkan situasi yang terjadi kepada Riel. Karena tidak tahu apa yang akan dilaporkannya tentang situasi yang terjadi yang sangat tidak masuk akal itu. Dan para prajurit Kekaisaran Kaiser pun juga sudah tidak terlihat lagi, jadi mereka pun memilih untuk tidur saja. Mendengar kata-kata kapten mereka itu, salah satu bawahannya pun diam-diam melihat Seiichi yang melubangi tanah yang membuat para prajurit Kekaisaran Kaiser menghilang pun setuju untuk tidur saja.
Penjaga gerbang yang sudah tidak dapat bernara lagi pun kembali dan meninggalkan pekerjaan mereka dengan perasaan yang segar. Meskipun begitu, masih ada beberapa prajurit yang tetap berada di gerbang utama untuk bersiaga. Dan para prajurit yang memutuskan untuk kembali pun mulai bergerak ke kastil untuk memberitahu Riel dan yang lainnya tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah diberitahu arah laut oleh penjaga gerbang, Seichi pun melewati hutan dengan aman dan melihat laut di depannya. Segera setelah Seichi melayang di langit dengan efek Sky King Boots-nya, Seichi pun dengan ringan bergerak ke sisi lain laut. Di sana, Seichi pun melihat begitu banyak pusaran air besar seukuran bagian dari Forest of Cell Magic yang baru saja Seichi bawa. Seichi pun perlahan-lahan menjatuhkan bagian dari Forest of Cell Magic-nya ke dalam pusaran air itu. Saat Seichi melihat kembali bagian dari Forest of Cell Magic-nya yang telah berada di pusaran air yang mengelilinginya, sesuatu seperti ekor naga raksasa pun terlihat dan mengelilinginya. Tidak ingin memikirkan apa yang terjadi, Seichi pun memutuskan untuk kembali ke Saria dan yang lainnya dengan menggunakan sihir transisinya. Saat itu terjadi, Aureus Venser, kapten unit pertama Kekaisaran Kaiser pun dikejutkan oleh benturan yang tiba-tiba sehingga dia melompat dalam sekejap. Semua orang pun berusaha menggerakkan tubuh mereka yang mabuk karena minum sake yang berlebihan dan mulai mengumpulkan informasi. Kemudian dalam situasi seperti itu, Aureus pun meninggikan suaranya memberikan perintah agar pasukannya menyebar untuk memeriksa situasinya. Mendengar perintah itu, para prajurit pun segera mendapatkan kembali ketenangan mereka. Anggota divisi pertama yang baru saja merespon pun dibagi menjadi peleton dan mulai menjelajah ke arah yang ditunjuk oleh Aureus. Saat perintah disampaikan, terjadilah peristiwa seolah-olah tanah sedang diangkat dan guncangan besar pun menghantam unit pertama. Ketika mereka merasakan guncangan itu, mereka pun merangkak di tanah dan segera mengambil sikap waspada. Mereka pun melihat sekeliling mereka dalam posisi itu, namun mereka tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Aureus pun segera bangkit berdiri dan memperhatikan sekelilingnya juga, tetapi dia pun juga tidak menemukan sesuatu yang janggal. Saat Aureus kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba hujan lebat dan petir pun menutupi langit. Dalam keadaan basah kuyup, Aureus pun mencoba menyiapkan tenda kemah dengan tergesa-gesa. Tapi hujannya terlalu deras untuk menjaga jarak pandang dan Aureus pun tidak bisa memasang tenda dengan baik. Setelah berusaha dengan keras, Aureus pun masuk ke tenda yang dibuatnya dengan putus asa sambil melepas armor dan pakaiannya yang basah dan berat dalam keadaan kedinginan. Pada saat ini, Seichi sudah berada di tengah-tengah pusaran air dan bagian dari Forest of Cell Magic di mana unit pertama dipimpin oleh Aureus dan utusan dari Sekte Dewa Setan telah mengambang di laut. Karena kedinginan, Aureus pun berusaha membuat api yang besar, namun pepohonan di sekitarnya telah basah oleh hujan, sehingga Aureus tidak bisa menyalakannya dengan benar. Dan karena Aureus berada di Forest of Cell Magic, Aureus pun hampir tidak mungkin untuk membuat api karena sihir tidak dapat digunakan di sana. Aureus pun tidak mengerti penyebab dari peristiwa yang terjadi. Dia hanya bisa gemetar dan menunggu bawahannya kembali. Tidak lama setelah itu, seorang prajurit pun kembali dengan tatapan putus asa dan melapor bahwa sekarang mereka telah berada di tengah-tengah laut. Aureus pun tidak mengerti apa yang dikatakan bawahannya sehingga dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilaporkan bawahannya itu. Setelah itu tiba-tiba salah satu peleton yang sedang menjelajahi ke arah yang berbeda pun melaporkan hal yang sama dengan tergesa-gesa. Namun ketika semua prajurit kembali dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka semua pun melaporkan hal yang sama juga. Aureus pun frustasi karena tidak peduli seberapa keras pun dia mencoba untuk menemukan jawaban, bawahannya yang telah kembali hanya mengatakan bahwa ada laut dan pusaran air. Aureus yang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi pun memerintahkan para prajurit yang kembali untuk pergi dari tempat itu. Para prajurit yang diperintahkan pun buru-buru mengemasi barang mereka masing-masing. Aureus yang kehilangan ketenangannya dalam situasi yang tidak dapat dipahami pun memimpin para prajuritnya dan mulai bergerak. Setelah berjalan beberapa saat, Aureus pun berlutut di depan laut yang membentang di hadapannya. Karena dia berpikir bahwa dia telah meninggalkan hutan, tapi hanya ada pemandangan laut yang tidak dapat dia pahami di membentang dan di hadapannya.
Saat itu terjadi, salah satu bawahannya pun mengarahkan pandangannya ke arah yang dia lihat, di mana ada seekor monster yang muncul. Itu adalah naga putih berwarna kebiruan yang sangat besar dengan wajahnya yang membiru. Aureus pun menggunakan appraisalnya pada naga di depannya, dan dia pun mengetahui bahwa makhluk itu adalah si Dragon King level 1332. Semua orang pun tidak bisa berkata apa-apa, mereka hanya bisa terdiam. Bahkan Aureus yang begitu kuat pun hanya memiliki level sedikit di atas 500. Nah, kenapa bisa gitu? Karena para kekaisaran Kaiser ini mereka memasuki mode transcendental itu secara paksaan. Maksudnya kayak dikasih mantra gitu, bukan dari alami. Semua orang pun tidak bisa berkata apa-apa, mereka hanya bisa terdiam. Bahkan Aureus yang begitu kuat pun hanya memiliki level sedikit di atas 500. Selain itu, mereka juga tidak tahu apakah mereka bisa meninggalkan pulau yang dikelilingi oleh pusaran air itu. Bahkan jika mereka berhasil pergi, mereka pun harus mengalahkan naga ganas di depan mereka. Sihir transisi yang juga merupakan sarana untuk kembali pun juga tidak bisa digunakan di tempat itu. Dalam kenyataan yang terlalu tidak masuk akal itu, Aureus dan para prajurit lainnya dan pikiran bahwa mereka benar-benar hancur. Ketika para prajurit kekaisaran Kaiser sedang menyelidiki penyebab guncangan yang mereka rasakan, utusan dari Dewa Setan yang juga berada di dekat pasukan kekaisaran Kaiser berkumpul sedang panik untuk alasan yang sama. Pada akhirnya utusan itu pun memutuskan untuk pulang meskipun pandangannya terbatas karena hujan yang sangat lebat. Faktanya bahwa tidak ada sihir yang bisa digunakan di tempat itu, sehingga dia pun tidak bisa menggunakan keahliannya untuk bergerak. Satu-satunya cara untuk pulang adalah dengan berenang dan membuat perahu. Namun di sana banyak sekali si Dragon King yang berenang sambil berteriak di depan mata sang utusan. Ketika sang utusan melihat pemandangan seperti itu, dia pun menjadi pucat pasi. Dalam kenyataan yang tidak masuk akal itu, sang utusan pun akhirnya mulai melarikan diri sambil menertawakan situasi dirinya yang sangat menyedihkan. Seichi yang telah membuang bagian dari Forest of Cell Magic yang dipotongnya ke laut pun kembali ke Kaisaran Falsa dengan selamat. Begitu Seichi sampai di gerbang utama pun terbuka sebelum dia memanggil penjaga gerbang, dan Amelia pun meraih dada Seichi sambil memegangi kepalanya dan berteriak histeris karena mendengar kabar tentang Seichi yang melubangi sebagian hutan dari para prajurit. Di belakang Amelia, Riel dan Suin yang berusaha menangani kenyataan di depan mata mereka pun mulai berbicara satu sama lain tentang apa yang terjadi. Saat Amelia bertanya tujuan Seichi yang memotong hutan yang berfungsi menjadi benteng penahan dari para prajurit kekaisaran Kaiser, Seichi pun menjelaskan bahwa dia berpikir untuk mengurus prajurit kekaisaran Kaiser dan utusan Dewa Setan secara bersamaan. Jadi dia pun memotongnya dan membuang mereka ke laut, sesimpel itu. Akhirnya Amelia pun menatap Seichi dengan mata mati seperti Riel dan yang lainnya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah bahkan Seichi sendiri pun tidak tahu alasan dia melakukan itu. Yang dia tahu adalah hasilnya cukup bagus sehingga mereka tidak perlu bertarung lagi. Saat semua orang masih berdebat dengan apa yang Seichi lakukan, tiba-tiba sebuah suara masuk dalam percakapan mereka. Mendengar itu, Amelia, Riel dan para prajurit yang mengelilingi mereka pun membuka mata mereka dan menatap Seichi. Kemudian sebuah pohon pun datang dari gerbang utama, dan setelah melihat pemandangan di depannya, pohon itu pun mulai tertawa dengan suara keras tentang apa yang telah Seichi lakukan. Seichi pun menjelaskan bahwa dia telah membuang semuanya ke laut. Mendengar penjelasan Seichi, pohon itu pun memutar tubuhnya dan tertawa kembali. Amelia yang terdiam pun menarik kembali senyumnya. Ketika semua orang berbicara dengan ekspresi yang tak tertuliskan, Suin pun memanggil Amelia dan menyarankan mereka untuk merayakan kemenangan tanpa pertarungan mereka itu. Amelia yang mendapatkan kembali kesadarannya setelah mendengar kata-kata Suin itu pun berbalik dan meninggikan suaranya dengan paksa untuk mencapai para prajurit dan orang-orang di luar gerbang untuk mengumumkan kemenangan mereka. Perlahan-lahan para prajurit mulai meneteskan air mata, saling berpelukan dan mengungkapkan kegembiraan mereka karena masih bisa tetap hidup. Kemudian Amelia pun memanggil Seichi sambil menundukkan kepalanya untuk berterima kasih. Saat Seichi gugup tentang tindakan Amelia itu, Riel pun bergegas menuju Amelia dan berkata bahwa Amelia tidak perlu melakukan itu. Tapi Amelia malah memarahi Riel dan meminta Riel untuk meminta maaf pada Seichi atas kelancangannya. Kemudian Riel pun berbalik ke arah Seichi dengan tatapan canggung dan meminta Seichi untuk memaafkannya. Bukan hanya Riel, tapi juga Suin pun membungkuk kepada Seichi.
Saat situasi haru itu terjadi, tiba-tiba Amelia pun melihat ke tempat di mana tanahnya yang telah dicungkil Seiichi dan bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan dengan tanah itu. Mendengar pertanyaan itu, semua orang pun bereaksi seolah-olah mereka juga memiliki pertanyaan yang sama. Meskipun itu tidak akan sama dengan pohon-pohon di Forest of Shell Magic, tetapi Seiichi berjanji untuk mengembalikannya dengan sihir buminya. Lalu, di atas lokasi yang telah berlubang itu, tiba-tiba ada segumpal besar tanah dengan jumlah tanah yang sama dengan yang Seiichi cungkil. Seiichi pun menjatuhkannya di tempat dan meratakannya dengan indah menggunakan sihir. Setelah itu, Seiichi pun menumbuhkan tanaman yang cocok dengan sihir dan mengaturnya dengan baik. Melihat apa yang dilakukan oleh Seiichi, jeritan semua orang dan tawa pohon pun bergema. Nah, itu adalah pembahasan dari novel Shinkanomi di volume 10 yang part 3. Untuk di video selanjutnya itu dimana Helen yang murid Seiichi yang dari kerajaan Falsa itu akan kembali ke kerajaan Falsa, dan juga nanti Seiichi itu bertemu dengan Amelia Permaisuri itu saat sedang mandi kalau nggak salah ya. Nah begitu deh, pokoknya ada fan service-nya begitu. Terus kelanjutannya juga ada pertarungan yang hebat, masih tentang kekaisaran Kaiser, karena kekaisaran Kaiser ini kan menyerang seluruh dunia yang ada di universe Shinkanomi tersebut. Jadi begitu, dia tuh kekaisaran Kaiser tuh ingin meluluh lantahkan semua kerajaan, termasuk kerajaan dari Winberg, Falsha, terus apalagi banyak deh pokoknya. Semuanya diluluh lantahkan dengan keberadaan prajurit yang berada di tingkat transcendental tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Di video selanjutnya yaitu mungkin lusa atau ya lusa. Karena kita udah mulai rutin lagi ya, jadi aman ya, tidak ada absen-absen. Pokoknya 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali begitu. Tapi kalau nanti misal ada materi-materi lain, mungkin kayaknya 1 hari sekali gitu ya. Pokoknya bulan ini kita rutin gitu. Terus untuk project bulan depan juga ada tambahan novel dari Black Summoner sama Tensei apa itu, Shiuji yang slime. Jadi begitu guys. Dah, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.